Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-imanun urbanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan Jumat kali ini tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kita kenikmatan anugerah karunia yang luar biasa. Di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur serta nikmatul iman wal Islam, sehingga dengan nikmat itu pada kesempatan Jumat kali ini kembali kita kumpul memenuhi panggilannya, datang taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kesibukan kita beraktivitas. Mudah-mudahan harapan kita, mudahnya kita, gampangnya kita melangkahkan kedua belah kaki kita datang ke rumah Allah ini menjadi sebab dosa-dosa, kealpaan, kesalahan kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqamah dalam menjalani, mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan keseharian kita. Juga mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib menyampaikan isi khutbah singkat pada kesempatan Jumat kali ini, khatib berwasiat khusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai modal yang paling mendasar, modal yang paling utama untuk menghadap kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bekal takwa kita kepadanya. Hadirin sidang salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kutipan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an kaitan dengan seorang hamba yang mukmin dengan seorang hamba yang dikatakan cuma sekedar muslim. Karena apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang mengakui dirinya muslim. Dia mengajarkan, dia melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia salat, dia puasa, infak, sedekah dia keluarkan, tapi masih bisa mudahnya dia berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih bisa menyakiti saudaranya padahal muslim, karena baru muslim. Tapi seorang yang dikatakan mukmin, tingkatan yang lebih tinggi dari muslim, yaitu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga betul kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang sudah
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan, dilakukan, dia menjaga betul amal ibadahnya, dia menjaga betul pahala amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ungkapan Sayyidina Utsman bin Affan kaitan orang yang mengakui dirinya itu mukmin, mengakui dirinya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala Utsman radhiyallahu an, innal mu'min fi sittati anwa'in minal khauf. Kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, hendaknya seorang yang mengakui dirinya itu seorang yang mukmin, mengakui dirinya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga betul kadar keimanannya kepada Allah, hendaknya ada 6 hal yang ada pada dirinya. Yang pertama, seorang yang mengakui dirinya mukmin, mengakui dirinya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ahadihima min qablillahi ayyakhudha minal iman. Seorang yang mengakui dirinya itu iman, mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada dirinya itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut keimanannya pada dirinya. Satu, kata Sayyidina Utsman bin Affan, seorang yang mengakui dirinya itu mukmin takut kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut keimanannya pada dirinya. Bagaimana jadinya seorang hamba ketika keimanannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan mudahnya, dengan gampangnya dia berbuat dosa, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dunia kehidupan yang paling akhir, padahal ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Tidak ada balasan ketika hidup di dunia. Apapun yang sudah dilakukan, perbuatan apapun yang dilakukan kehidupan ketika hidup di dunia, seorang yang ketika dicabut keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala menganggap semuanya itu adalah tidak ada balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berpesan lewat ayat surat Ali Imran yang sering dikumandangkan oleh para khatib, karena iman pada seseorang, Islam pada seorang hamba harus dijaga sampai kapanpun, sampai akhir hayat, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan tinggalin dunia, jangan kamu meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali membawa keimanan, keislaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, seorang yang mengakui dirinya mukmin merasa takut, merasa khawatir kalau keimanannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Sayyidina Utsman bin Affan, wasalis minal hafazah ayyaktubu alaih ma yaftadihu bihi yaumal qiyamah. Seorang yang mengakui beriman, seorang yang mengakui dirinya itu mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa takut, merasa khawatir pada dirinya kalau malaikat hafazah. Dalam satu keterangan, malaikat hafazah itu adalah malaikat pencatat amal manusia. Kalau malaikat hafazah nanti menuliskan amal sesuatu yang memalukan pada hari kiamat. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahwa Allah menciptakan malaikat, ada pencatat amal kebaikan, ada pencatat amal keburukan. Maka orang mukmin, orang yang mengakui dirinya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki rasa khawatir, takut kalau nanti amalnya dipermalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, amal keburukannya itu lebih berat dibandingkan
catatan amal kebaikannya ketika hidup di dunia. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rasa khawatir, rasa takut yang dimiliki oleh seorang mukmin yang mengakui dirinya itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalis min qabli syaitan ayyubtila amaluh. Yang ketiga, takut kepada setan. Kalau setan itu merusak amal ibadahnya, merusak kadar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kalau seorang hamba mengakui dirinya itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah beramal soleh, dia sudah melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia jaga pahalanya, dia jaga amal solehnya yang nanti memang dirasakan kenikmatannya, kebahagiaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dirusak dengan riya, tidak dirusak dengan rasa sombong sum'ah yang memang sifat-sifat itu adalah dari setan laknatullah alaih. Kemudian yang keempat, seorang yang mengakui dirinya itu iman, seorang yang mengakui dirinya itu mukmin, warrabi min qabli malakal maut ayyakhudahu fi ghaflatin bagtatan. Takut kepada malaikat Israel, malaikat maut. Kalau pencabut nyawa, dia mencabut seorang hamba yang beriman itu dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba yang mengakui dirinya itu iman kepada Allah, dirinya itu mukmin, ada doa yang didawamkan. Apa doanya untuk meminta agar meninggal dunia itu dalam keadaan husnul khotimah? Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggal dunia dalam keadaan yang bagus, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khotimah, dan minta dihindari dengan sejauh-jauhnya nanti ketika malaikat Israel khawatir kalau mencabut nyawa dalam keadaan yang jelek, su'ul khotimah. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, seorang hamba yang mengakui dirinya itu iman, mengakui dirinya itu seorang berkepribadian, seorang mukmin, ada rasa khawatir, ada rasa takut. Wal khamis min qabli dunya ayyaktarabbiha wa tusqiluhu anil akhirah. Takut kepada dunia, kalau memang dunia itu membuat dia lupa, terlena akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah berpesan, memberikan gambaran akan dunia itu adalah innamal hayatud dunya laibu walah. Sesungguhnya dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Yang dinamakan permainan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada selesainya. Siapa yang menyelesaikan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semua perlakuan manusia, perbuatan manusia, sekecil apapun ketika hidup di dunia, sebesar apapun itu amal ketika hidup di dunia, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang harus ditanamkan rasa khawatir oleh seorang mukmin, orang yang mengakui dirinya itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wasadis min qabli ahlil ayal ayyastagilla bihim fayusgilunahu an zikrillahi ta'ala. Seorang hamba memiliki keluarga, memiliki istri, memiliki anak-anak, dia tidak hidup masing-masing, tidak sibuk masing-masing. Ketika salah satu keluarga, istri kita lupa akan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, berkewajiban untuk mengingatkannya, itu seorang suami. Anak kita
lupa akan perintah Allah, lupa akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berkewajiban untuk mengingatkan? Yaitu kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Hadirin sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian 6 hal yang ada dalam diri seorang yang mengakui dirinya itu mukmin, dirinya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan buat kita di kehidupan di dunia ini, untuk bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa, kealpaan, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita menjadi hamba yang bertakwa dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia maupun di kehidupan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه